Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi. Dan pada kali ini, kembali gue akan membawakan kisah misteri. Pada kali ini ada sebuah kisah yang akan gue angkat adalah sesuatu yang sudah viral di Twitter atau di X, yaitu tentang perewangan. Mungkin kalian ada yang tahu. Karena gue secara pribadi, gue nggak terlalu banyak literatur terkait dengan perewangan itu. Dan mungkin kalian bisa nih kirim pendapat ataupun apa yang kalian tahu tentang perewangan di kolom komentar. Jadi sebelum gue mulai nih ceritanya, perewangan itu adalah yang pernah gue tahu ya, itu dia adalah sebuah rewang itu artinya pendamping. Pendamping di mana memang itu unsurnya agak sedikit negatif, di mana manusia mempunyai pendamping dari bangsa jin, kurang lebih seperti itu. Dan perewangan ini beda dengan pesugihan, teman-teman. Ya, makanya gue juga nggak ngerti pas gue tahu di awal perewangan beda dengan pesugihan. Nah, makanya kalian nih yang tahu tentang perbedaan antara perewangan dan pesugihan bisa nih kasih di kolom komentar. Kira-kira seperti itu. Oke, gue nggak mau lama-lama waktu lagi. Gue akan mulai ceritanya. Berikut adalah ceritanya. Jadi, salah seorang penulis bernama Bang Zero Point, dia menulis di salah satu akunnya, dan ini merupakan kisah nyata, teman-teman. Kisah nyata ini bersumber dari seorang yang bernama Maya. Jadi, Maya ini merupakan anak dari seorang ibu. Nah, cuma pertanyaan gue saat itu, dia nggak mau ngejelasin siapa nama ibunya. Jadi intinya ibu aja. Dan si Maya ini punya eyang. Ditanya nih, Yangkung namanya. Eyang itu kakek ya. Nah, anak si Eyang ini banyak sebenarnya, ada beberapa orang. Nah, salah satunya itu ibunya Maya. Namanya tinggal bersama ayah, ibu, dia, dan adiknya. Berempat orang. Nah, ternyata si Yangkung ini punya yang namanya perewangan. Nah, lantas yang namanya perewangan itu harus diturunkan ketika dia ingin meninggal dunia kepada salah seorang keturunannya atau anaknya. Tapi dari semua anaknya Yangkung ini nggak ada nih yang mau nerusin atau meneruskan mewarisi perewangan yang dimiliki oleh Yangkung. Dan ternyata ibunya si Maya lah orang yang bersedia menerima warisan perewangan ini, teman-teman. Lanjut. Padahal menurut ceritanya dan menurut yang gue sempat baca juga, perewangan ini sebenarnya orang yang bisa punya perewangan itu hidupnya akan lebih sejahtera, terus lebih baik, rezekinya lebih banyak. Setelah kali lagi ini mungkin terlepas dari mitos atau tidak, teman-teman ya. Jadi silakan kalian tanggapi secara bijak. Kurang lebih seperti itu. Intinya baiklah menurut orang yang menjalani ataupun yang punya perewangan di masa lalu. Seperti itu. Nah, beda halnya dengan ibunya Maya. Jadi nih, ibunya si Maya itu ketika dia meneruskan perewangan Yangkung bapaknya, itu banyak kejadian aneh dan mengerikan yang dialami oleh ibunya Maya. Bahkan suaminya sendiri itu sampai menghabisi nyawanya dengan cara bunuh diri, teman-teman. Sangat tragis kematian seorang ayah Maya. Nah, kejadian berawal dari, jadi di perewangan ini ada ritualnya, teman-teman. Di mana nih? Setiap jam 5 atau jam 6 pagi, ibunya si Maya itu dia tumbuk lesung padi.
Nah, setiap jam 5 atau jam 6 pagi itu setiap hari. Nah, itu salah satu ritual yang digunakan untuk menjalankan perewangan ini. Oh iya teman-teman, gue lupa. Jadi, ibunya si Maya ini punya rumah makan ayam dan bebek. Dia punya usaha. Nah, untuk membantu usahanya atau memajukan usahanya, dia menggunakan perewangan ini supaya usahanya jalan, maju, dan berkembang. Jadi setiap pagi itu jam 5 6 pagi dia numbuk lumbung padi. Lumbung padi itu yang cukup besar. Itu salah satu ritualnya. Dan memang di saat itu menurut ceritanya Maya, itu usaha dari ibunya cukup sukses teman-teman, cukup maju ketika dia menjalani perewangan dan menjalani ritual yang dilakukan. Cuma memang sepertinya dalam cerita itu gue juga nggak sempat mendengar ending akhirnya sukses atau gimana ya, tutup atau gimana. Intinya saat itu ibunya Maya punya usaha. Dan yang kedua, itu di kamar ibunya itu ada cermin bundar yang cukup besar. Itu menurut keterangan dari paman Ismaya, itu namanya Bahroni. Itu salah satu perewangan juga. Itu ritual ataupun istilahnya alat yang digunakan untuk perewangan di samping lumbung padi dan cermin itu. Itu dua dua alat itulah atau perangkat itu yang digunakan sebagai media untuk ritual perewangan. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah, di saat itu si Maya bercerita bahwa ibunya pakai susuk. Nah, ketika dia bilang ibu saya pakai susuk. Nah, ibunya pakai susuk dan ternyata banyak kejadian aneh teman-teman. Jadi ibunya sakit, udah diobatin kemana-mana, itu nggak sembuh-sembuh teman-teman. Nggak hilang-hilang. Sampai pada akhirnya ibunya Maya itu lumpuh teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Itu ayahnya sih ada. Tempat tidur. Dan lanjutnya nih, istilahnya ini berjalannya waktu ya. Gue nggak tahu interval waktunya itu berapa lama itu. Nah, tiba saatnya bapaknya ini, karena dia istilahnya tuh sayang lah sama ibunya terus segala macam, dia juga prihatin. Nah, gue nggak tahu nih. Jadi emang agak semua sih ceritanya. Jadi bapaknya itu melakukan bundir teman-teman. Ya, tiba-tiba di satu malam dia keluar rumah. Ini dia menancapkan dirinya ke buah besi. Hingga akhirnya dia tewas dan meninggal dunia. Dan itu ya itu tadi sempat ada keterangan dari Pak Roni yang selaku pamannya, atau intinya si Maya itu dikasih tahu yaitu salah satu rentetan dari peristiwa perewangan itu teman-teman, seperti itu. Nah terus kejadian aneh juga nih, itu si Maya ketika jam 5 jam 6 pagi itu dia selalu mendengar suara lesung padi berbunyi setiap pagi itu teman-teman, padahal ibunya itu dalam keadaan sakit dan berbaring. Jadi hampir tiap hari itu dia ngedenger kayak gitu. Dan ada lagi kejadian anehnya, itu adiknya si Maya, dia jadi punya rumah kalau nggak salah 2 lantai. Padahal dia di bawah nih, dia ke atas nih. Nah ke atas dia bilang, ditanya nih sama si Maya, Dek, kamu habis ngapain? Aku habis ngobrol sama ibu. Nah padahal ibunya lagi sakit nih. Si Maya pun bingung, kan ibu di bawah gitu segala macam. Ya tapi sekali lagi, anak kecil itu kan mungkin nggak bisa berbohong ya. Ya mungkin ya tadi dia ngobrol dengan makhluk astral atau goib yang berwujud seperti ibunya nih. Itu seperti itu teman-teman. Dan itu suara lesung padi itu terus menerus berbunyi setiap pagi. Dan ada sesuatu yang unik ketika ibunya Maya ya masih sehat, masih dalam keadaan ada gitu. Itu lesung padi itu sempet ada yang mau nawar teman-teman, kotor barang-barang antik. Sampai ibunya Maya itu ngejawab gini teman-teman, berani berapa kalian mau beli lesung padi ini?
Terus sampai dia sampai kekesalan, gue inget tuh dia bilang, berani berapa kalian membayar nyawa saya? Sampai dikatain. Karena lesung padi itu adalah merupakan sarana ritual perewangan yang dimiliki oleh ibunya si Maya. Nah, si Maya saat itu memang belum begitu tahu, dikasih tahu loh sama Pak D-nya, Pak Deroni. Ibumu itu meneruskan perewangan Maya dari Yangkung yang dimiliki oleh kakeknya. Dia sampai itu dia baru dengar perewangan itu apa. Baru tuh jelasin sedikit demi sedikit, perewangan itu adalah di mana manusia mempunyai peliharaan ataupun dibantu, minta bantuan oleh makhluk halus asal atau jin. Dan perewangan ini itu sifatnya turun-temurun teman-teman gitu. Jadi ketika tadi yang meninggal harus diteruskan oleh salah satu anaknya, dan ketika nanti mungkin ibunya meninggal itu harus diteruskan lagi tuh sama anaknya. Cuma agak menggantung nih ceritanya, si Maya itu kayaknya setelah dia tahu ya efek dari perewangan, dia tuh nggak mau kayaknya ngelanjutin warisan perewangan yang dimiliki oleh ibunya. Mungkin dia takut kali teman-teman ya gitu. Itulah kejadian rentetan yang dialami oleh Maya mengenai perewangan. Jadi intinya perewangan itu semodel dengan pesugihan, tapi perewangan ini sifatnya turun-temurun teman-teman. Dan itu harus diturunkan terus. Nah, mungkin bagi kalian yang mengerti tentang perewangan, mohon bantu untuk memberikan komentar ataupun penjelasan yang lebih baik, yang lebih tepat mengenai perewangan ini teman-teman. Karena literasi dan pengetahuan gue tentang sebuah perewangan itu masih sangat terbatas teman-teman. Dan kelanjutan dari cerita si Maya ini, nah agak menggantung di akhir. Jadi apakah ibunya si Maya ini sudah meninggal atau belum? Oh ya teman-teman, gue lupa. Jadi yang gue ceritain cermin ya. Cermin itu jadi si Maya itu atau adiknya kalau salah, dia ngelihat ada sosok di dalam cermin tuh lagi meluk atau gimana gitu, seperti perempuan. Dan bahkan si Maya dia ngelihat ada sosok hantu seperti butuh hijau sama cewek, apa ibaratnya sampai ke lantai, lidahnya menjulur, warna kulitnya kehijau-hijauan, terus bertaring dan segala macam. Itu Maya sempat ngeliat tuh perwujudan butuh hijau. Nah itu adalah mungkin rentetan dari salah satu perewangan, mungkin jin perewangan yang dimiliki oleh ibunya, yang diwariskan dari Yangkung, kakeknya si Maya. Ya, kita lanjut lagi. Dan tadi gue nggak tahu tuh pada ending akhirnya si ibunya Maya itu meninggal atau gimana tuh. Karena agak menggantung nih, gue juga mungkin teman-teman sempat juga ya ngebaca Twitter X-nya Jaro Point ya. Seperti gue juga di akhir sempat tuh lanjutannya seperti apa gitu kan. Nah, cuman akhirnya ya nggak tahu lagi deh tuh. Setelah itu tuh kayak gantung lah intinya. Dan intinya perewangan ini eh, pelajaran yang kita ambil dari perewangan itu adalah bahwa kita sebagai manusia jangan pernah menggunakan atau menjalankan praktek perewangan ini kalau memang kita bisa sekuat tenaga untuk menghindarinya. Ya hidup ini berjalan apa adanya teman-teman. Intinya segala sesuatu dalam kehidupan ini sudah diatur, baik rezeki dan apapun. Tinggal bagaimana kita mau berikhtiar dan mau berusaha. Dan mungkin ya buat pribadi ya, kita lebih harus mendekatkan diri lagi pada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja sih hikmah yang bisa kita ambil dari tentang kisah perewangan ini. Dan perewangan ini sudah diangkat ke layar lebar teman-teman. Kalau nggak salah dia tayang di bulan ini tanggal 24 nih. Makanya ini gue tayangkan satu hari ya, mungkin malam Jumat tayang satu hari sebelum perewangan itu diangkat ke bioskop ya.
Makanya nanti tinggal kalian sesuaikan cerita gue dengan film yang kalian tonton di bioskop. Oke, gue rasa itu aja. Masih banyak yang udah nonton, udah join dari awal hingga akhir. Kalau memang video gue ini bagus, tolong berikan like sebanyak-banyaknya. Dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, gua mohon support dan bantuan dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata, gua pamit dari Kota Depok. Salam reading, salam gas enemy.